Hi everyone, welcome to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang cabang linguistik, yaitu morfologi. Semoga bermanfaat. Okay, today we are going to talk about English morphology. Hari ini kita akan membahas morfologi dalam bahasa Inggris. I'm going to deliver this material in English and bahasa Indonesia. Saya akan menyampaikan materi ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Let's start. Mari kita mulai. What is morphology? Apa itu morfologi? Morphology is the study of word formation. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang formasi dari kata. So, in linguistics, we call it as morpheme. Dalam linguistik, istilah kata dapat disebut sebagai morpheme. But words and morpheme, they are different. Words can consist of morpheme. Kata dan morpheme itu tidak sama. Kata itu bisa berisi morpheme dan sometimes a single word can consist more than one morpheme. Jadi kadang-kadang satu kata itu bisa berisi beberapa morpheme. Morpheme it's not always a word. Morpheme tidak selalu kata, but morpheme is the smallest unit that has meaning or grammatical function. Jadi morpheme itu adalah smallest atau unit bagian terkecil dari linguistik atau dari bahasa, ya, yang memiliki makna dan fungsi grammar, ya, atau fungsi tata bahasa. Ya, misalnya contohnya dalam bahasa Inggris kita punya akhiran s untuk plural. Misalnya seekor anjing adalah a dog. Jika anjing ada dua adalah two dogs. Dogs-nya menggunakan s. Nah, akhiran s tersebut itu adalah morpheme, ya. Dan dog-nya itu sendiri juga morpheme. Jadi kata dogs, ya, the word dogs has two morphemes. Ya, dia punya dua morpheme, dog and s. Atau itu menjadi grammatical function, walaupun dia tidak memiliki arti, tapi dia memiliki grammatical function. Okay. Nah, morphology learn the way words are formed. Ya, morfologi mempelajari bagaimana kata-kata itu diformasikan atau dibentuk, dan mempelajari the internal structure of word, mempelajari struktur internal dari sebuah kata. Okay, let's take a look at this example. Mari kita lihat contoh berikut ini. My friend disconnects the computer. Ya, teman saya memutus hubungan atau memutus hubungan komputernya. Ya, nah, it is one sentence. Ya, ini adalah satu kalimat. Ya, kalimatnya adalah my friend disconnects the computer. But if we see as words, kalau kita lihat sebagai kata, there are 5 words. Ada 5 kata. They are my friend disconnects and the computer. In the word disconnect, we have 3 morphemes, which are this, connect, and s. Ya, jadi dalam satu kata disconnect ini kita memiliki 3 morpheme. Ya, yang mana morfemnya adalah this, connect, dan s-nya itu, ya. Nah, di sini morfem yang this ini itu memiliki makna adalah negatif, ya, menegatifkan dari kata kerjanya, ya. Jadi dia memiliki makna. Sedangkan yang s, in the s morpheme, it doesn't have meaning, but it has grammatical function. Tapi dia memiliki fungsi grammar. Also, morpheme can be free, can be bound. Jadi ada dua morpheme. We have free morpheme atau morpheme yang bebas.
ada bound morpheme atau morpheme yang terikat. Free morpheme is the morpheme that can stand alone as meaning unit. Ya, jadi morpheme yang bebas itu dapat berdiri sendiri karena dia memiliki makna sendiri ya. While bound morpheme atau morpheme yang terikat is the morpheme that is dependent, ya, yang sangat bergantung with the free morpheme. Dia harus attach, harus melekat ke free morpheme-nya itu. Seperti misalnya S ini, S morpheme di sini, dia tidak bisa berdiri sendiri, ya, it can stand alone, but it has to attach, dia harus melekat to the word connect. Okay, now we are going to talk about types of morpheme. Sekarang kita lihat tipe-tipe dari morpheme, ya. There are roots, affix, derivation, and inflection. Jadi ada roots atau akar, ya, tapi kita mau menyebut istilahnya sebagai root, affix, ya, derivation, dan inflection. Okay, so what is roots? Apa itu roots? Ya, so root is non-affix lexical morpheme that cannot be analyzed to smaller parts. Jadi dia morpheme yang bukan termasuk affix, ya, dan dia tidak bisa dianalisis ke bagian yang lebih kecil lagi, ya. So we cannot analyze root into smaller part because it is meaningful, ya, and then also it is one morpheme. Jadi dia hanya satu morpheme, tidak bisa dianalisis lebih jauh. So for example, the word dog, drink, and run, yeah, it is one meaning, one morpheme, and also we can call it as one word. Yeah. Okay, this is also called free morpheme. Ya, kadang-kadang ini juga disebut sebagai free morpheme. Okay, now we go on with affix. Kita lanjutkan dengan affix. Affix or affixes. Affix is a morpheme that is attached to a word stem to form a new word or word form. Jadi affix itu adalah, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai imbuhan, ya, yang dimana dia juga morpheme, ya, yang melekat, attach to a word, yang melekat pada kata, atau ke morpheme yang free, ya, free morpheme yang dapat berdiri sendiri, ya, to form a new word, untuk membentuk kata baru atau membentuk bentuk kata yang baru, ya. Nah, nanti kita akan bahas ini lebih jauh. We are going to talk about affix later on the next slide. Now we go on with the derivation, ya. So what is derivation? Derivational is actually, it is also an affix, yeah, by means of which one word is formed, derived from another. The derived word is often of a different word class from the original. Jadi derivational ini adalah pengubahan kata, ya, perubahan kata, proses perubahan kata, di mana dia dirubah dari bentuk originalnya atau bentuk aslinya menjadi bentuk yang lainnya, ya, atau bentuk kelas kata yang lainnya. Misalnya dari noun to verb, dari kata benda ke kata kerja, atau dari adjective to noun, dari kata sifat ke kata benda. Now we are going to see this explanation further later, ya, nanti kita akan lihat penjelasannya lebih jauh di slide berikutnya. Okay, now we go on with inflection or inflectional. So inflectional morphemes are morphemes that add grammatical information to a word. Jadi inflectional ini adalah morpheme yang ditambahkan dalam bentuk grammatical information, atau fungsinya untuk memberikan informasi tentang grammar atau tata bahasa, ya. Tadi kan kita di awal sudah bahas bahwa morpheme itu bisa sebagai meaning, juga bisa sebagai grammatical function. Nah, in this inflectional we focus with grammatical function, ya. Jadi di inflectional ini dia membahas lebih tentang fungsi grammarnya, ya, not about the word class, ya, bukan tentang kelas katanya, tapi ke grammatical function. Okay, go on, lanjutkan. Nah, we
focus now with affix. Sekarang kita akan membahas tentang affix, ya, atau imbuhan. There are three affixes in linguistics. Ada 3 affix atau imbuhan di dalam linguistics, ya. The first one is prefix. What is prefix? Prefix is an affix which is placed before the root. Jadi prefix itu mungkin dalam bahasa Indonesia awalan, ya, imbuhan yang diletakkan di awal sebelum root, ya, atau sebelum kata dasarnya tadi, ya. Okay, for example, we have this, re, un, ya. The example is discontinue, disqualify, replay, reuse, or unable, or unzip, ya. Dan masih banyak lagi, ya. Okay, now we move to suffix. Kita pindah ke suffix. What is suffix? Suffix is an affix which is placed after the root. Ya, dimana bedanya adalah prefix itu di awal, kalau suffix setelah root atau akhiran, ya, imbuhan di akhir. The examples are, contoh-contohnya adalah able, ing, endness, and many more. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya hanya memberikan 3 contoh saja, able, ing, dan ness. Misalnya able itu dari kata breakable, stoppable, readable, ya, or ing like playing, cooking, watching, ness like sadness, kindness, and loneliness, ya. So these are the examples of prefix and suffix. Unfortunately, in infix, ya, it is actually affix appearing in the body of a word or within a word. Unfortunately, English has no infix, ya. Jadi bahasa Inggris itu tidak punya infix, ya. Mungkin ada yang penambahan frasa seperti informal language like freaking, ya, freaking boom, ya, dari kata kabum. Nah, itu sebenarnya infix tapi itu informal, ya. We can talk it or we can study it further. Okay, go on with derivational, ya. So what is derivational? Apa itu derivational? Derivational affix is an affix by means of which one word is formed derived from another. The derived word is often of a different word class from the original. Jadi ini tadi yang saya jelaskan adalah it's a word changes, ya. Jadi dia adalah perubahan kata. Jadi perubahan kata, misalnya di sini digambar, saya contohkan, dari kata noun ditambahkan affix an, ya, menjadi frighten, ya. Di sini pressure ditambahkan affix ice menjadi pressurize. Jadi dia kelas katanya berubah dari noun menjadi verb. Dan ini masih banyak lagi contohnya. Nah, di gambar yang di sebelah sini saya juga sudah berikan contoh. I also give an example of derivational affix yang suffix, ya. Dia suffix berarti akhiran, ya. Misalnya dari kata verb menjadi adjective, dari kata fix menjadi fixable, atau contohnya misalnya verb menjadi noun dari kata refusal, ya. Dari noun ke adjective, dari hope ditambahkan suffix full menjadi hopeful. Okay, jadi itu yang disebut derivational. Jadi derivational itu bisa prefix, bisa suffix, ya. Okay, let's go on with the next one. It's inflectional. Nah, inflectional morphemes are morphemes that add grammatical information to a word. When a word is inflected, it still retains its core meaning and its category stays the same. Jadi dalam inflectional ini dia tetap artinya sama, ya. Kelas katanya juga sama, ya, tapi dia hanya memberikan perubahan informasi grammar atau tata bahasa. Nah, di sini sudah saya berikan contoh, misalnya s plural, misalnya kita tadi saya berikan contoh dog. Kalau saya tambahkan s menjadi dogs, artinya tetap sama, sama-sama anjing, hanya jumlahnya yang berbeda, ya, secara grammar. Lalu misalnya kita berikan contoh lagi past tense, misalnya kata work, saya tambahkan menjadi work with ed. Nah, itu artinya sama-sama bekerja, hanya waktunya yang berbeda karena dia mengalami perubahan tenses atau grammar. Okay, alright. So the next one
is allomorphy. Yeah. So allomorphy is a phonological variation of a single morpheme. Jadi allomorphy ini adalah variasi secara fonologi. Fonologi itu secara bunyi, ya, dari sebuah morfem. Jadi morfem itu di dalam morfologi juga memiliki variasi dari bunyinya. Ya. Contoh sederhananya adalah dalam regular past verb atau kata kerja kedua yang regular, ed, ya. Kalau yang pertama ini contohnya adalah jika ed-nya itu stops, berakhiran bunyi t atau d, ya, seperti hunt, ya, kata hunt ini akhirannya adalah t, ya, maka dia harus dibunyikan, ya, menjadi it, hunted. Seperti juga band menjadi banded, ya, seperti itu. The second one, contoh yang kedua, itu adalah jika kata kerja bentuk kedua yang berakhiran voiceless. Voiceless itu yang suaranya tidak bergetar pada tenggorokan, ya. So for example fish, ya, memancing. Maka kalau dia memancingnya di masa lampau atau dalam bentuk past tense, we call it as fished, maka dia menjadi t, ya, fished, ya, tidak disamakan dengan yang pertama menjadi it, ya, tapi fished, hanya t mati, ya. Okay, the last one is bunyi it, ya, jika di dalam kata kerjanya itu, ya, berakhiran dengan fonem yang voice, ya, atau yang suaranya bergetar. Misalnya seperti buzz. Buzz itu kan di dalam tenggorokan kita bergetar, maka dia d-nya dibunyikan seperti it, buzz, ya, buzz. Okay, so I think that's all for my presentation. Thank you very much for watching this video. I'll see you next time.